Halo member Saibot, eksekutif. Jadi, edukasi kali ini saya akan jelasin bagaimana sih kita cara menghadapi OP ke-9. Mengapa OP ke-9? Kita udah jelasin kemarin, OP ke-9 adalah salah satu resiko loss yang mungkin terjadi di robot Saibot ya. Jadi robot Saibot hanya mungkin loss pada saat pembukaan OP ke-9, open posisi ke-9. Mari kita simak. Oh iya, bagi Bapak atau Ibu yang belum paham apa itu OP9, silakan pelajarin dulu di channel YouTube kita. Silakan dicek link tersebut. Di sana ada penjelasan apa itu OP9. Nah, banyak member bertanya nih, bagaimana jika saya mendapat OP ke-9? Sebenarnya, jika terjadi OP9, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, ya sebenarnya tetap tenang aja dan biarkan robot bekerja. Kenapa? Nanti ada penjelasannya di bawah ya. Yang kedua, yang paling penting itu jaga modal atau margin level ya, agar robot masih bisa melakukan transaksi untuk bertahan. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa request admin untuk setting nilai maksimum risk-nya. Oke, nanti semuanya kita akan bahas di slide berikutnya nih. Nah, yang pertama, kita tetap tenang aja dan biarkan robot bekerja. Mengapa kita harus tenang dan biarkan robot bekerja? Jadi yang pertama, robot Saibot ini kita udah lengkapin dengan pembacaan indikator ya, untuk mengetahui arah tren. Jadi robot bisa mengetahui kapan tren ini akan balik arah. Metode yang kita terapin ini juga udah diuji dengan backtest dan juga real case-nya juga sudah terjadi. Robot dapat mengantisipasi dengan baik. Tidak ada yang namanya margin call, tidak ada yang terjadi seperti itu. Nah, perbandingan antara profit, balik modal, dan loss, seperti kita ketahui, OP9 ini tujuan robot bukan lagi mencari untung. Dia tujuannya adalah untuk balik modal nih. Nah, terbukti di sini perbandingan antara profit, balik modal, dan loss selama pengujian itu adalah 1:2:1. Artinya, kita kemungkinan loss itu sangat kecil nih. Pertama, OP9 itu sangat kecil kemungkinan terjadinya, sangat jarang terjadi. Kemudian, potensi loss-nya juga pada OP9 itu juga sangat kecil ya. Hanya 1/4. Ya, hanya 1/4 kemungkinan loss. Jadi sangat-sangat kecil. Loss-nya juga perlu diingat, tidak akan menghabiskan uang sekaligus. Ya, beda dengan robot-robot lain, tiba-tiba loss, langsung hilang uang kita. Di robot, tidak akan terjadi seperti itu. Ya, kecuali teman-teman tadi kurang modal. Ya, kurang modal marginnya, atau bermain dengan resiko. Ya. Nah, jaga modal 1000%, karena pada minimal 1000% ya. Kalau terutama bagi yang bermain modal setengah nih, yang bukan yang bermain di level aman, di level 999. Apa itu level 999? Silakan nonton video di grup kita sama-sama tuh. Di sana juga ada tabel untuk menentukan berapa modal yang dianggap aman untuk bertransaksi dengan lot tertentu. Selanjutnya untuk menanggapi OP9 itu kita dapat melakukan setting maksimum risk ya, maksimum resiko yang mau diterima. Jadi robot Saibot versi 3 itu udah dilengkapi dengan fitur maksimum risk. Ini opsional sih. Jadi defaultnya tidak ada setting maksimum risk. Jadi kita membiarkan robot bekerja apa adanya. Nah, market risk ini akan membatasi kerugian yang terjadi pada OP9. Ya, OP9 memang ada potensi untuk rugi, dan juga ruginya dengan adanya setting maksimum risk ini kita bisa menentukan maksimum rugi di OP9. Jadi rumus maksimum ruginya, itu ini rekomendasi dari kita ya. Lot awal dibagi 0,01 dikali 2.700. Contohnya seperti ini. Nah, untuk request aktivasi maksimum resiko, caranya tetap sama, WA admin kita dengan formatnya seperti tertulis di atas. Ini ada contoh set maksimum risk dari Bapak Hartawan. Dari mana dia mendapatkan angka-angka tersebut, kita bisa lihat. Jadi, ini contoh cara berhitung maksimum risiko ya. Hartawan menggunakan Saibot di 3 pair rekomendasi nih, Euro USD, Euro Jepang, sama USD Japan Yen. 0,02 lot terkecilnya, 0,03, 0,04 untuk lot terkecilnya masing-masing ya. Nah, untuk menghitung resiko maksimal ya, yang harus kita siapkan minimal gitu ya, yang biar bisa sampai ke OP9, itu setiap pair
dihitung dengan rumus yang tadi, Euro USD, karena lot awalnya 0,02, kita bagi 0,01 dikali 2.700, berarti kita mesti setting itu minimal agar bisa sampai ke OP9 itu 5.400. Euro Jepang itu di 8.100 sesuai rumus, sedangkan USD Jepang sesuai rumus itu di 1.080. Oke, sorry. 10.800 ya, 10.800. Nah, tinggal di request ke admin bisa ikut rekomendasi. Kalau ikut rekomendasi, berarti nanti dihitung berdasarkan lot standarnya. Tapi kalau mau atur sendiri boleh nggak? Boleh. Nah, pertanyaannya, apakah boleh tidak di-set maksimum risk-nya? Boleh. Berarti kita membiarkan robot bekerja apa adanya, tanpa dibatasin, gitu ya. Nah, bolehkah membuat nilai maksimum risk lebih kecil dari rekomendasi? Boleh. Berarti bisa dengan membuat nilai maksimum risk-nya lebih kecil dari rekomendasi, artinya kita bisa menghilangkan OP9. Artinya belum sampai OP9, ketika sudah misalnya OP8, udah dia akan terima kerugian apa adanya, kayak gitu loh. Jadi tidak mau sampai menuju ke resiko yang lebih jauh OP-nya ya gitu ya, OP9 nggak sampai ke OP9. Apakah boleh membuat nilai max risk lebih besar? Tentu aja boleh. Artinya kita lebih memberikan kelonggaran kepada robotnya ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman edukasi tentang OP9. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan WhatsApp admin atau kita bisa bahas di grup. Edukasi berikutnya adalah tentang bagaimana cara memaksimalkan profit di Cybot. Jadi teman-teman, kalau mau biarin Cybotnya bekerja aja, udah profit, tapi teman-teman juga bisa ikut campur tangan agar robotnya lebih profit. Bagaimana caranya? Tunggu edukasi berikutnya. Happy cuan!